بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kita yang ke-6 ini, saya kembali mengajak kita sama-sama mengkaji kitab Tanbihul Muqtarin Bisanadin al-Muttasil ila Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada akhlak yang ke-8, yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara akhlak mulia yang tetap dijaga oleh para salafus saleh adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, fakanu la yashabuna ahadan illa in alimu ridallahi ta'ala fihi. Mereka, para salafus salih, tidak mau bersahabat dengan siapapun kecuali setelah mengetahui bahwa dalam persahabatan tersebut terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuhibbuna ahadan wala yubghidunahu li'illatin dunyawiyah. Cinta dan benci kepada seseorang itu bukan karena alasan duniawi, tapi tentunya karena semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad awha Allah ta'ala ila Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, hal amilta li amalan. Pernah diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, apakah engkau telah melakukan suatu amalan untukku? Faqala na'am, ya wahai Tuhanku, ya Rabbi, na'am ya Rabbi, sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa dzakara asya'a. Iya ya Allah, saya telah mempersembahkan banyak amalan. Saya telah sholat, saya telah melakukan puasa, saya telah bersedekah, dan menyebut beberapa macam kebaikan lainnya. Faqala Allah Ta'ala, hadza laka. Semua yang kamu sebutkan itu, wahai Nabi Musa, untukmu, bukan untukku. Walakin hal walaita li ajli waliyan aw aadaita li ajli aduwan. Apakah sudah engkau, wahai Nabi Musa, telah mencintai seseorang karena aku dan membenci seseorang karena aku? Apakah engkau telah mendukung seseorang karena aku dan melawan, memusuhi seseorang karena aku? Fa'alima 'inda dzalika Musa anna al-hubba fillahi wal bughdha fillahi min afdalil a'mal. Dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Nabi Musa menyadari bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk min afdalil a'mal, di antara sekian amal yang baik yang dimuliakan. وقد كان يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى يقول إذا دخلتم على الولاة فلا تخصوهم بالدعاء. Yusuf bin Asbat rahimahullah mengatakan, menasehati, jika kalian berjumpa dengan para pemerintah, para pembesar, para penguasa, maka hindarilah berdoa yang khusus untuk mereka. Hindarilah berdoa yang baik khusus untuk mereka.
فإنهم حاربوا الله ورسوله. Karena umumnya para penguasa, umumnya atau biasanya para pembesar, para pejabat tersebut seringkali memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi rasulnya. Walakin ud'u lil muslimin. Jika engkau berdoa, maka khitabnya atau tujukanlah doa yang baik-baik itu kepada umat Islam secara umum. Fa in kanu minhum lahiqathumud da'wah. Kalau berdoa itu kalau bisa sifatnya umum untuk umat Islam. Kenapa? Kalau para pembesar itu termasuk umat Islam yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka doamu itu akan ditujukan kepada mereka juga. Secara otomatis mereka masuk dalam doa kita. Jadi jangan kita doakan khusus untuk pejabat si A, pejabat si B, tapi berdoalah untuk kebaikan semua umat Islam. Kalau pejabat itu termasuk umat Islam yang bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam, maka dia dapat bagian daripada doa kita tersebut. Saya rasa dari ada benarnya juga, tapi bukan berarti salah atau dosa apabila kita mendoakan khusus untuk para pemimpin kita dengan doa yang khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar, menunjukkan kepada mereka mana yang baik agar mereka laksanakan, mana yang buruk agar mereka hindari. Gak masalah. Tapi yang menarik dari cerita yang tadi itu, Yusuf bin Asbat mengajarkan kepada kita bahwa biasanya umumnya para pejabat pada zaman salafus saleh itu lebih condong ke dunia daripada ke akhirat, sehingga wajar apabila mereka mencintai sesama umat Islam karena Allah dan membenci para pejabat yang suka korupsi, pejabat yang zalim karena Allah Subhanahu wa taala juga. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul, Sayyidina Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, "Idza ahdatha ar-rajulu hadathan wa lam yubghidhu man za'ama annahu akhuhu fa mahabbatuhu li ghairillah." Jika seseorang melakukan suatu keburukan, lalu temannya yang mengaku teman, yang mengaku cinta sama dia, perhatian sama dia, tidak menegurnya atas kesalahan yang dia lakukan, maka ketahuilah bahwa sayangnya perhatiannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz law kanat lillahi la ghadiba ala man asahu. Karena jika kita berbuat salah kemudian kita ditegur oleh saudara kita, maka saudara kita itu pasti tidak melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta karena Allah pasti dia marah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar peraturannya. Kemudian Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menutupi atau mengakhiri bab ini dengan sebuah nasihat. Fata'ammal ya akhi halaka, hal ahbabta ahadan lillah wa abghadtahu kadzalika lillahi ta'ala am ahbabta bil hawa wa abghadta bil hawa. Maka wahai saudaraku, wahai para pembaca kitabku ataupun
para pemirsa yang mengikuti pengajian online ini, perhatikanlah keadaanmu, apakah bermuhasabahlah, apakah engkau mencintai seseorang itu karena Allah dan membenci seseorang itu karena Allah, atau cinta dan benci itu semata-mata karena hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan alhamdulillah saya punya sanad hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal bil mahabbah ini nama lainnya hadis musalsal biqauli kulli rawin inni uhibbuka faqul. Nah, hadis musalsal ini semua perawinya ketika mengijazahkan hadis ini kepada muridnya, dia mengatakan inni uhibbuka faqul, saya menyayangimu, saya mencintaimu, maka faqul, maka katakanlah, amalkanlah wirid fi duburi kulli salatin subhanallah apa Allahumma inni apa katanya itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah saya pernah ijazahkan juga kepada beberapa tulab, dan beberapa di Masjid Habul Watan juga pernah saya ijazahkan kepada jamaah di bulan puasa tahun lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya Muaz, wallahi inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama mengambil kesimpulan pelajaran dari hadis musalsal ini bahwa jika kita cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta karena Allah itu adalah kita menginginkan yang terbaik untuk dia, untuk urusan dunia dan akhiratnya. Makanya Rasulullah setelah mengaku cinta kepada Sayyidina Muaz, Rasulullah memberikan sebuah amalan supaya dibaca yang menjadi salah satu penyebab selamatnya di dunia dan di akhirat, yaitu bacaan doa setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku agar bimbinglah aku agar tetap berzikir dan tetap bersyukur, dan wa syukrika wa husni ibadat, dan bimbinglah aku agar dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oke, pindahlah kita ke akhlak salafus salih yang ke-9. Al-muallif mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum qillatud dhahiki wa 'adamul farahi bi syai'in minad dunya. Para salafus salih memiliki kebiasaan sedikit tertawa dan sedikit menunjukkan rasa senang atas apa yang mereka terima, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Wa kaifa yafrahu bi syai'in man huwa fi sijni mahbusun an liqa'illahi azza wa jalla. Ya tentu, kata Sayyid Abdul Wahhab Asy'arani, tentu itu mereka lakukan karena bagaimana bisa seseorang yang terpenjara di dunia ini, ya kan, ada sebuah ungkapan mengatakan dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir, kan. Maka beliau mengatakan, kaifa yafrahu bi syai'in man huwa fi sijni mahbusun an liqa'illahi azza wa jalla. Dunia ini kan ibarat penjara yang pemisah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita yang berakal, yang cerdas, yang bisa berpikir
Mana mungkin kita bisa senang dalam penjara ini sementara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fakama yahzanul mahbusu an darihi wa 'iyalihi wa yatakaddar kadzalika yahzanu awliya Allah ta'ala ala tuli umrihim wa sijnihim fi hadhihi ad-dari an liqa'i rabbihim azza wa jalla. Sebagaimana orang yang terpenjara itu sedih apabila dia jauh dari keluarganya, jauh dari rumahnya, ya, maka para wali, para kekasih Allah pun akan sedih atas umur panjang yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena itu dianggap ibarat penjara yang membuat mereka rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala la yarahu ahadun illa dhanna annahu qaribu 'ahdin bi musibatin lima yarahu bihi min shiddatil huzni wal khawfi. Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tidak ada seorang pun melihat beliau kecuali dia akan menyangka bahwa Imam Hasan Al-Basri itu baru saja terkena musibah. Wajah beliau menampakkan kesedihan seolah-olah baru mendapatkan musibah, ya, lima yarahu bihi min shiddatil huzni wal khawf. Karena Imam Hasan Al-Basri selalu dalam keadaan sedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih mungkin maksudnya sedih atas apa yang menimpa umat ini, sedih melihat akhlak umat manusia ini yang semakin merosot dan sedih karena kepengen sekali ketemu sama Allah, dan wal khauf, dan takut termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh dari hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ibnu Marzuq rahimahullahu ta'ala yaqul man idda'a anna adh-dhunuba ghammathu wa ahzanathu thumma jama'a fi idamihi baina 'asalin wa samnin fahuwa kadhib. Syekh Ibnu Marzuq rahimahullahu ta'ala pernah beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dosa yang dia lakukan membuatnya sedih, membuatnya hidup nggak tenang, kemudian makanannya enak-enak, makan madu, makan makanan yang berlemak, maksudnya makanannya mewah. Barang siapa yang ngaku sedih atas dosa yang dia perbuatnya sementara makanannya enak-enak, fahuwa kazib, maka sungguhnya dia berbohong, berdusta, tidak bersungguh-sungguh dalam pengakuannya atas dosa-dosanya itu. Wa kana al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yaqul fi qawlihi ta'ala la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Nah, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Kahfi yang menceritakan tentang orang-orang yang berdosa nanti pada hari kiamat, itu kan akan terkejut ketika melihat rekaman CCTV atau jejak rekam jejak perbuatan mereka di dunia ini. Mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Nanti pada hari kiamat mereka mengatakan, waduh celaka kami ini. Buku apa ini? CCTV apa ini? Kok semua
yang kami lakukan itu tercatat di situ. Yang hal yang kecil yang pernah kami lakukan, hal yang besar yang kami pernah lakukan, itu semuanya tercatat, tercantum, terhimpun, tersimpan dalam rekaman ini. Nah, Imam Al-Auza'i rahimahullahu menafsirkan saghirah dan saghirah itu hal-hal kecil itu maksudnya senyum. Sedangkan kabirah atau yang besar itu adalah tertawa terbahak-bahak. Nah, itu versi Imam Al-Auza'i. Padahal yang masyhur saghirah itu ya dosa kecil, kabirah ya dosa besar. Jadi Imam Al-Auza'i menafsirkan saghirah dan kabirah itu, as-saghirah hiya tabassum wal kabirah hiya al-qahqahah. Jadi seperti itu. Jadi dan penafsiran beliau ini juga tidak menyimpang dengan Al-Quran dan Sunnah, karena memang betul masing-masing kita punya CCTV yang atau buku raport yang mengumpulkan, merekam, menyimpan segala sesuatu yang kita perbuat, wabil khusus termasuk juga kejahatan yang pernah kita lakukan, kecil dan besar. وكان أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مع كل ضحاك في مجلس شيطان. Ya Allah, Sayyidina Anas mengatakan, ketahuilah bahwa setiap orang yang suka tertawa dalam majelis itu memiliki atau membawa bersamanya seorang syaitan. Dhahak itu bisa berarti orang yang mudah tertawa, cepat tertawa, suka tertawa, ataupun orang yang suka bikin orang tertawa. Itu pasti ada setan bersamanya. Kemudian tinggal satu nih, ya. Wa kana Wahib ibnul Ward, Wahib atau Wahib ini, Allahu a'lam. Ibnul Ward rahimahullahu taala yaqul ad-dhihku alladhi la israfa fihi, tertawa yang tidak berlebihan itu adalah alladhi yazharu bihi as-sin wa la yusma'u lahu saut. Tertawa yang tidak berlebihan itu adalah yang merupakan senyum sehingga giginya nampak tapi tidak mengeluarkan suara. Wal libasul ladzi la israfa fihi huwa ma wara al-'aurata wa waqaka min al-harri wal bardi. Yang namanya pakaian yang tidak berlebihan itu adalah selama dia menutupi aurat dan menjaga kita dari panasnya matahari ataupun dinginnya angin malam. Jadi pakaian yang tidak berlebihan itu yang memenuhi itu. Kemudian wa ta'amul ladzi la israfa fihi, makanan yang tidak berlebihan, huwa ma saddal ju' wa kana duna syab'. Makanan yang tidak berlebihan adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar dan tidak sampai kenyang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari apa yang kita sudah baca bersama-sama pada hari ini. Dalam pertemuan kita yang ke-6 ini, kita sama-sama berusaha mencinta, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu, dan kita sama-sama berusaha mengikuti jejak para salafus saleh dalam hal tidak terlalu terlena sehingga kita bangga, senang, terlalu bahagia atas nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membimbing kita agar kita dapat masuk dalam golongan para kekasihnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.